Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam materi pembahasan kisi-kisi praktikum ujian Promkes ya. Insya Allah untuk ujian promosi kesehatan akan dilaksanakan besok Senin ya, Insya Allah ya. Untuk koordinator nanti dengan Bu Ruli, di sini saya akan menjelaskan untuk kisi-kisi untuk pembelajaran dari saya ya. Jadi untuk besok silahkan disimak, bisa dicatat ya. Besok ada 3 ujian ya yang nanti akan kalian lakukan ya di promosi kesehatan. Oke. Sebelumnya ini adalah urutan untuk praktikum Promkes untuk urutannya yang pertama nanti kalian akan diberikan kasus ya, nanti 3 kasus ya. 3 kasus nanti role play-nya nanti akan dijelaskan ke Bu Ruli ya, nanti diacak atau bagaimana. Jadi kasus di situ nanti kalian akan diberikan kasus dan nanti kalian akan memilih 3 tindakan dari kasus tersebut. Hati-hati, saya ulangi, hati-hati ketika Anda membaca kasus harus dipelajari lebih mendalam ya. Jangan sampai Anda keliru untuk memilih kasus ya. Ketika Anda salah untuk memilih kasus dan tindakannya, nanti nilainya akan 0 ya. Maka dari itu kasus harus sesuai dengan tindakan apa untuk mengatasi kasus tersebut, masalah tersebut, gitu ya. Nah, untuk contoh soal kasus mungkin nanti next ya, nanti akan saya jelaskan untuk kisi-kisi kasusnya ya. Kita belajar untuk teknik kalau terlebih dahulu ya. Yang kedua, teman-teman sudah dikasih tahu Bu Ruli belum untuk membuat SAP ya? Kalau memang sudah dikasih instruksi untuk membuat SAP, silahkan SAP-nya disiapkan sesuai dengan kasus yang akan dibagikan ya. Mungkin kalau belum disuruh buat SAP berarti nanti ketika hari H harus siap-siap ya. Kemudian yang ketiga harus belajar SOP tindakan. Hari ini nanti kita akan bahas untuk SOP tindakan. Kita akan bahas satu persatu ya dari fase awal sampai fase akhir ya. Jadi harus urut. Yang keempat, untuk pembelajaran penkes ini harus berurutan. Jadi tidak boleh nanti diinjak-injak atau dari bawah ke atas harus urut secara komprehensif seperti itu. Kemudian kelima, belajar pendokumentasian dengan baik karena nanti setelah selesai Anda harus mendokumentasikan dengan baik, ada evaluasinya, ada evaluasi objektif bagaimana kalian bisa untuk memanage kelompok peserta penkes kalian dengan baik atau tidak. Kemudian belajar skill, saya ulangi. Besok teman-teman menyiapkan media boleh apapun, bisa media PPT lewat LCD, bisa media pamflet, bisa media poster, media apapun ya. Bisa download di internet juga ya. Jangan ada yang bilang mendadak dan lain-lain ya, tidak ada alasan ya karena memang apa untuk mencari materi pun sekarang sangat mudah di internet ya. Jangan lupa besok sebelum ujian jangan lupa minta doa orang tua supaya dilancarkan, minta doa, jangan lupa berdoa sebelum tindakan, kemudian banyak-banyak ibadah ya. Kemudian untuk materinya dicatat ya, ada 3 yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan di kamar operasi ya. Nanti sudah saya upload di on class juga, sudah saya upload lama ya. Nanti saya akan kirim juga ke Sipen untuk khusus SOP-nya saja. Kalau di materi kan juga sudah ada SOP. Tapi untuk hari ini nanti akan saya kirim SOP-nya ya supaya nanti teman-teman yang lupa atau kelisut dan lain-lain atau hilang nanti bisa belajar lagi. Pendidikan kesehatan di kamar operasi yang pertama, yang kedua adalah pengkajian kebutuhan belajar di rumah sakit. Jadi pasien di rumah sakit kan dia perlu dilakukan pengkajian supaya mengetahui jauh tingkat mana sih kebutuhan belajar pasien di rumah sakit seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kesehatan pada dewasa dan lansia. Nah, ini adalah 3 materi yang besok akan diujikan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penkes di kamar operasi ya. Dulu sudah saya jelaskan ya penkes di kamar operasi ya, bahwa pendidikan kesehatan di kamar operasi ini pengertiannya apa? Dulu sudah saya jelaskan, yaitu suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan selama merawat pasien di rumah sakit ya. Dari dia
persiapan operasi sampai keluar operasi itu ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama nanti fase orientasi. Nah, fase orientasi adalah fase pembukaan yang harus wajib kalian laksanakan. Di sini ada bobot ya. Jadi bobot di sini jangan sampai kelewat. Ketika kelewat nanti Anda akan terkurangi poin ini ya. 222. Yang pertama memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memperkenalkan diri. Kalau pertemuan pertama sampaikan nama. Kalau pertemuan kedua, Bapak Ibu masih ingat enggak dengan saya namanya siapa? Oh, sebutkan nama saya ini ya. Kemudian poin pertama itu tipsnya adalah ketika kalian masuk pertama, keluarkan gebrakan kalian ya. Jangan di awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak Anda pidato kesedihan lalu aja. Kalau bisa menggebrak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekian. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Ya. Selamat pagi, selamat luar biasa. Nah, dan ini biar memunculkan aura-aura semangat. Jadi jangan sampai audien itu ketika Anda masuk, mereka sudah lemas, males ya, seperti itu. Besok masuk ke penilaian, ya, nanti kita akan bahas di bawah. Kemudian menjelaskan tujuan. Bapak Ibu ya, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang apa? Pendidikan kesehatan di kamar operasi ya. Nah, karena di kamar operasi kan nanti per individu ya. Per individu nanti jenengan menjelaskannya bisa ke pasien dan keluarga atau dijadikan satu juga bisa seperti itu. Tapi kalau jangan penkes di kamar operasi ternyata itu Anda mau penkes dalam skala besar maksudnya di sini pengunjung di kamar operasi juga nggak apa-apa masalah. Nanti tergantung lihat kasus ya. Tujuannya supaya Bapak atau Ibu nanti mengetahui ya hal-hal apa saja yang harus diketahui di kamar operasi ya. Informasi-informasi apa yang nanti akan diketahui di kamar operasi ya seperti itu. Prosedurnya nanti jangan menjelaskan tentang apa urutannya masih kan enggak penkes di kamar operasi ya. Disampaikan dari awal sampai akhir dari sebelum masuk ruangan, ketika di ruangan dan setelah keluar dari ruangan ya. Latihan sebelum dan setelah itu nanti dijelaskan ya. Nanti kita bahas di sini. Kemudian kontrak, nah di sini akan berapa menit Anda menyampaikan ya. Kemudian menanyakan kesiapan. Bapak, Ibu sudah siap melakukan pendidikan kesehatan? Nah, seperti itu ya. Untuk pendidikan kesehatan ini ada dua item. Anda boleh ketika penkes contoh pengertian Anda kasih feedback ya. Ketika Anda menjelaskan pengertian, Pak Ibu saya jelaskan pengertian ini. Kemudian Anda feedback. Masih ingat enggak pengertiannya apa itu boleh. Tapi kalau saran saya nanti untuk feedback nanti bisa Anda dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi jangan satu sesi feedback itu bagus. Tapi kalau dalam ujian nanti menghabiskan waktu. Alangkah baiknya saran saya, karena waktunya terbatas, Anda nanti feedbacknya di tengah sama di akhir. Nah itu lebih mempersingkat waktu supaya nanti Anda tidak kehabisan waktu ya. Kemudian persiapkan media. Nah medianya mau apa Anda besok ya. Medianya mau leaflet, kemudian atau mau pamflet atau mau LCD terserah bebas ya, poster ya. Yang pertama ditanyakan kepada pasien, Bapak, menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang pengertian dari operasi itu? Nah, itu ditanyakan ya. Apakah itu operasi? Bapak sudah tahu belum? Sudah pernah dioperasi atau belum? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nah itu bisa Anda lihat ketiga maaf ya, kedua menjelaskan pengertian operasi. Jadi Anda menjelaskan pengertian dari operasi. Nah, Bapak masih ingat nggak tentang operasi itu apa? Pernah dilakukan operasi Bapak? Nah, operasi itu adalah sebuah tindakan pengobatan, yang dilakukan dengan cara membuka, memotong, menyayat sebagian anggota tubuh untuk kepentingan diagnosa medis Bapak ya. Bapak ini kan operasi ini, jadi nanti operasinya seperti ini, tergantung nanti operasinya apa. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Jadi kita memberikan penkes itu pengertiannya jangan menakutkan. Jadi pengertiannya itu secara awam tapi pasien tidak ketakutan ya seperti itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan persiapan sebelum operasi ya. Ada tiga teman-teman. Persiapan fisik, persiapan psikologis, dan persiapan operasi. Nah, persiapan fisik Anda nanti menjelaskan seperti ini, Bapak Ibu.
ketika sebelum operasi Bapak nanti ada 3 persiapan Bapak, yaitu persiapan fisik, psikologis, dan persiapan operasi ya. Persiapan fisik itu apa? Anda jelaskan, yaitu secara singkat saja. Bapak ini nanti kan tadi sudah saya lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, heart rate, nadi ya maksudnya ya. Heart rate kan mereka sudah tahu. Nadi, pernafasan, BB, TB ya. Tingkat nyeri kan tadi sudah. Kemudian area yang akan dioperasi kan Bapak sudah dicukur kan bulunya kan. Kalau belum nanti akan kita cukur. Kemudian nanti Bapak di sana nanti akan di apa area yang akan dioperasi nanti akan dikasih alkohol ya, betadine untuk mencegah infeksi. Jadi jangan kaget ya Bapak kok tiba-tiba masih sadar kemudian dibersihkan dengan betadine 10% atau alkohol ya. Bapak ini H-1 ini kan karena tidak bed rest nanti Bapak bisa mencuci rambut atau mandi seperti itu. Kalau memang nggak bisa nanti kita mandikan sebelum operasi. Kemudian Bapak sudah dipasang kateter belum? Oh sudah. Nanti pemasangan kandung kemih. Nanti buka materi saya ya. Kemudian Bapak sudah dilakukan tes alergi obat antibiotik? Oh belum, berarti akan dilaksanakan nanti atau besok seperti itu. Itu pemeriksaan fisik ya. Kemudian persiapan psikologis. Nah, persiapan psikologis Bapak Ibu sudah menjelaskan sudah tahu belum? Sudah dijelaskan belum tentang prosedurnya dan perawatan selama operasi ya? Anda jelaskan. Bapak nanti operasinya nanti tidak sakit karena akan dibius ya, dijelaskan ya. Banyak berdoa insya Allah nanti sehat ya, bisa segera sembuh ya. Kemudian ditanyakan Bapak sudah tanda tangan inform konsen atau tanda tangan persetujuan operasi ya itu. Kemudian libatkan keluarga, keluarga di situ Bapak Ibu nanti ditemenin nggih keluarganya di sana nggih, dikasih support bapaknya karena ini insya Allah nanti setelah operasi semoga cepat sembuh disampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu berdoa ya, buka materi saya nanti ada berdoa. Kemudian nanti di kamar operasi nanti akan ada petugasnya Bapak saya perkenalkan tugasnya namanya ini ya. Kira-kira saja ya. Kemudian nanti di kamar operasi, nanti di sana nanti ada Bapak ada di kamar operasi tersendiri ya. Di situ nanti akan steril dengan dokter yang profesional dan berpengalaman. Jadi Bapak nggak usah khawatir ya. Seperti itu. Terakhir untuk persiapan operasi, Bapak sudah tahu belum? Jadi sampaikan persetujuan operasi, info konsen nanti sudah kan? Ditanyakan Bapak sudah tahu biaya operasi? Nah, seperti itu. Kalau belum nanti akan dijelaskan besok setelah itu. Kemudian Bapak ini sudah dilakukan pemeriksaan radiologi, jantung, laborat dicek ya. Ini sudah dilakukan Pak, disampaikan. Kemudian Bapak nanti besok ketika akan dioperasi nanti pada lokasi yang akan dioperasi nanti akan dikasih spidol ya. Jadi jangan kaget Bapak. Nah, tujuannya supaya nanti untuk memperspesifikkan area mana yang tidak operasi ya, seperti itu. Itu teman-teman untuk persiapan fisik, psikologis dan operasi. Kemudian menjelaskan latihan sebelum operasi ya. Jadi kalian jelaskan, Bapak nanti sebelum operasi ada latihan yang harus dilaksanakan apa saja. Nah, yang pertama Anda harus menjelaskan ini tindakan-tindakannya ya. Ada namanya latihan miring, latihan tungkai, latihan batuk, latihan diafragma. Nanti kalian melihat materi saya ya. Nah, Bapak nanti ada 4 latihan disampaikan. Ada latihan miring, Bapak dijelaskan aja secara simpel ya. Latihan miring Bapak nanti miring ya. Nanti prosedurnya Bapak miring ke kiri, kemudian nanti akan diganjal bantal. Bapak latihan nafas, tarik nafas hidung, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas hidung, tahan, batukkan ya. Latihan seperti itu Bapak untuk miring. Kemudian ada latihan tungkai. Nanti Bapak tungkainya digerak-gerakkan ke atas ya. Jadi berbaring, posisi tengah duduk, diangkat 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Kemudian latihan batuk. Nah, latihan batuk Bapak posisinya duduk ya, jari tangan melintang di dada, ambil nafas perut, keluarkan lewat mulut, kemudian batukkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, simpel aja menjelaskannya ya. Latihan diafragma. Nah, latihan diafragma itu apa? Latihan diafragma itu adalah tujuannya supaya nanti untuk melatih pernafasan. Bapak duduk santai ya, Pak.
tangannya ke dada sebelah kiri, ambil nafas melalui hidung, tahan, perut mengembang, hembuskan lewat mulut. Dilakukan 15 kali, Pak. 15 kali, kemudian diulang 5 kali sehari ya. Untuk latihannya bisa dilakukan pagi sama sore. Seperti itu ya. Kemudian perawatan setelah operasi nanti simpel aja menyampaikannya ya. Perawatan setelah operasi apa disampaikan? Perawatan setelah operasi dilakukan nanti Bapak akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu nadi. Yang paling utama adalah ini, sampaikan aja Bapak nanti karena ini bius total, nanti Bapak nggak memakai bantal dulu ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak istirahat yang cukup, makanan yang bergizi ya. Kemudian ditanya lagi, Bapak sudah tahu belum kapan boleh makan dan minum? Ya disampaikan. Kalau Bapak bius total, nanti makan minumnya setelah bising usus normal kembali ya. Nanti ditandai dengan flatus atau kentut ya. Kalau dia itu pasien dengan bius lokal, boleh diperbolehkan langsung makan atau minum ya, seperti itu. Disampaikan saja besok ya, seperti itu. Kemudian secara singkat aja ya. Kemudian jadwal latihan setelah operasi. Nah, jadwal latihannya sudah saya jelaskan, nanti buka aja di materi saya. Di situ ada hari ke-0, hari 1, 2, 3. Hari 0 itu apa, Bapak? Nanti bisa latihan miring kiri dan miring kanan, pelan-pelan ya. Kalau sakit istirahat dulu. Hari pertama bisa miring kanan kiri, kemudian latihan setengah duduk nanti dengan bed itu ya. Kemudian hari kedua, Bapak bisa duduk sambil kakinya ongkang-ongkang, berjalan, jangan berjalan dulu, latihan dulu untuk berdiri bisa enggak. Kemudian hari ketiga nanti latihan berdiri, kemudian jalan di sekitar ruangan, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu memberikan kesempatan pasien untuk bertanya, Bapak apakah ada pertanyaan? Oke, kemudian memberikan pertanyaan kepada Bapak, masih ingat enggak pengertian operasi apa? Nah, dan lain-lain ya, nanti kalian evaluasi. Kemudian kalian lakukan evaluasi subjektif dan objektif. Evaluasi objektif itu evaluasi yang didapatkan apa yang disampaikan pasien. Nah, itu adalah subjektif. Bagaimana Bapak terasa deg-degan, khawatir, cemas atau tidak setelah dilakukan pendidikan kesehatan ini? Nah, objektifnya dilihat TTV-nya berapa. Ternyata setelah dilakukan pendidikan kesehatan dia sudah tidak cemas lagi atau bagaimana. Kemudian rencana tindak lanjutnya nanti akan dilakukan apa? Pemasangan infus atau pemeriksaan laboratorium disampaikan. Kemudian didoakan pasien, Allahumma shfi Bapak, semoga cepat sembuh, operasinya lancar, banyak berdoa ya Bapak. Kemudian pamitan, dokumentasikan pelaksanaan cuci tangan. Ya, jangan lupa dokumentasi itu penting. Ini untuk itu. Kemudian yang paling penting adalah penampilan selama tindakan. Ini nanti nggak akan saya jelaskan lagi ya. Ini jadi satu semuanya untuk penkes ini. Yang pertama ketenangan selama pelaksanaan penkes. Ingat, ketika Anda besok melakukan penkes, ketika Anda ngeblank jangan terlihat ngeblank ya. Anda harus tetap ngomong karena nanti masuk dalam komunikasi terapeutik. Feedbacknya itu harus jalan ya. Jangan lupa jaraknya berapa meter itu harus Anda tahu. Kemudian menjaga keamanan pasien dan perawat. Jangan lupa restrainnya. Nanti lihat kasus ya. Restrainnya tempat tidur pasien ya. Pakai masker ya. Kemudian menguasai materi pendidikan kesehatan ya. Maka dari itu sekarang harus belajar. Banyak latihan di depan kaca ya supaya nanti bisa mahir ketika melakukan pendidikan kesehatan besok ketika ujian. Kemudian siapkan media yang digunakan ya, yang menarik, yang mudah dipahami oleh pasien. Karena media itu ada nilainya 4 besar sekali ya. Kemudian keaktifan pasien menjawab atau bertanya. Besok ingat, Anda jangan pasif ya. Anda harus jemput bola. Kalau seandainya pasiennya itu diam aja, jangan harus bertanya bagaimana Pak. Oh iya benar seperti itu. Jangan lupa memberikan reinforcement atau reward. Oh iya Pak bagus seperti ini gitu ya. Kemudian pengkajian kebutuhan belajar di rumah sakit. Nah, jadi untuk pengkajian kebutuhan belajar pendidikan kesehatan di rumah sakit pada pasien ini ada hal yang harus besok jangan kaji ya. Yang pertama yang dilakukan pertama apa? Fase orientasi dulu, memberikan salam, memperkenalkan diri tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian menjelaskan tujuan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian kebutuhan belajar promosi kesehatan pada Bapak Ibu. Nah, ini
Tujuannya untuk apa? Tujuannya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengetahui ya faktor-faktor apa yang nanti eh, yang diperlukan Bapak Ibu ketika kita mau melakukan pendidikan kesehatan di rumah sakit ya. Dan kita juga ingin mengetahui riwayat kesehatan Bapak Ibu ya, supaya kita bisa melakukan tindakan implementasi selanjutnya ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, kebutuhan belajar itu apa sih? Kebutuhan belajar teman-teman masih ingat enggak ya? Kebutuhan belajar itu adalah apa? Sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan keterampilan yang kita miliki yang tujuannya yaitu untuk apa? Mengetahui tingkat capaian pada pasien. Oh, jadi pasien itu tingkat pendidikannya kebutuhan belajar sampai mana sih? Kita tahu dari tindakan ini seperti itu. Nggak perlu saya ungkapkan ya tujuannya, prosedurnya nanti saya akan lakukan. Saya akan bertanya pada Bapak Ibu menjawab ya. Kalau bingung nanti silakan bisa diulangi pertanyaannya, bisa minta kepada saya. Kontrak pasien. Bapak Ibu kontrak berapa menit disampaikan ya. Bapak sudah siap? Nah, ini yang akan ditanyakan. Nah, yang pertama apa? Kita tanyakan riwayat kesehatan pasien. Nah, riwayatnya ini melingkupi apa saja ya? Di sini meliputi tentang status perkembangan pada pasien ya. Contohnya kalau dia itu orang tua, tolong kata-katanya nanti yang sederhana saja, jangan terlalu panjang ya. Dan nanti silahkan diulang-ulang lagi karena kan kalau orang tua itu mengalami penurunan indera pendengaran ya. Kalau seandainya dia itu dewasa ya nggak masalah ya. Pengajar riwayat kesehatan ditanya, mohon maaf Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat sakit sebelumnya? Pernah mondok sebelumnya? Kalau mondok berapa hari? Sakitnya apa? Apakah pernah dioperasi juga? Ya. Kemudian orang tua punya sakit apa? Ya, ditanya. Ada riwayat penyakit menular tidak? Riwayat penyakit keturunan tidak? Seperti DM, hipertensi ya. DM itu diabetes mellitus atau gula. Kemudian sakit ginjal ya dan lain-lain ya, ditanyakan juga. Apakah terakhir makan terakhir apa? Apakah ada alergi atau tidak? Ditanyakan itu ya. Kemudian keluhannya apa ya? Seperti itu. Keluhannya otomatis keluhan saat ini ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Kemudian ditanya tentang pengetahuan, sikap, persepsi tentang sehat sakit, kepercayaan dan agama yang dianut saat ini. Bapak ditanyakan, Bapak sudah tahu belum tentang sakit yang Bapak derita saat ini? Itu masuknya pengetahuan ya. Disampaikan kepada pasien seperti itu. Bapak sudah tahu belum tentang sakit yang Bapak alami saat ini? Ya, itu ditanyakan. Kemudian sikap Bapak apa setelah mengetahui penyakitnya Bapak? Apakah Bapak stres? Apakah Bapak semangat? Apakah Bapak acuh tak acuh? Kemudian Bapak semangat, faktor apa saja yang membuat Bapak itu semangat? Kemudian ketika Bapak sedih, faktor apa yang membuat Bapak sedih? Seperti itu ya, paham ya? Seperti itu ya. Kemudian tingkat pendidikan. Ditanya Bapak terakhir pendidikannya apa? Ditanya. Karena nanti kan berhubungan dengan pengetahuan ya, tingkat pengetahuan pasien. Kemudian kemampuan baca ditanya. Bapak ditanya dulu terakhir dia pendidikannya apa ya. Kalau pendidikannya dia mungkin SD ditanyakan bisa baca tulis enggak. Anda menulis sesuatu atau suruh baca leaflet Anda. Kemudian status ekonomi klien dikaji dengan benar. Nah, ditanya, Bapak, mohon maaf kalau ini apa agak sensitif. Bapak ini memakai BPJS atau tidak? Nah, pekerjaan sehari-hari Bapak apa? Setiap bulan itu Bapak setiap bulan itu Bapak mendapat penghasilan berapa? Apakah Bapak hari ini stres atau tidak? Apakah punya stres karena mikir utang atau apa? Apakah selama ini banyak pikiran ya, pikiran nanti berhubungan dengan keuangan atau tidak, seperti itu. Kemudian dilihat lagi ya, ini harus dikaji dengan benar. Kesiapan menerima informasi dikaji dengan benar. Nah, Bapak, Bapak, mohon maaf, Bapak selama mondok di sini apakah ada keluhan Bapak pelayanan di sini atau apapun?
Pelayanan di sini apakah baik atau tidak? Nah, itu nanti Anda harus menanyakan kepada pasien ya. Jadi ketika pasien di sini dia ditanya lagi, apakah Bapak di sini eh, nyaman? Apakah ada keluhan? Kemudian ketika di sini apakah ada perawat yang memberikan informasi mengenai penyakit Bapak? Bapak sudah menerima pendidikan kesehatan apa saja di sini? Kemudian Bapak di sini apakah welcome atau menerima ketika ada perawat ke sini memberikan pendidikan kesehatan seperti itu. Kemudian motivasi klien dikaji dengan benar. Seperti ini motivasi. Bapak sakit seperti ini, apakah Bapak merasa sedih atau semangat? Kemudian apa kira-kira faktor yang membuat Bapak itu semangat? Yaitu dijelaskan. Oh, motif saya untuk sehat itu supaya bisa bertemu cucu, bertemu anak. Bapak kangen keluarga atau tidak? Bapak kangen pekerjaan Bapak atau tidak? Kan sudah ditanyakan tadi pekerjaannya ya. Seperti itu. Ketersediaan fasilitas dikaji dengan benar ya, ditanya kepada pasiennya, Bapak ketika di rumah Bapak sakit kemana? Ditanyakan. Nah, apakah saya sakit minum obat di warung? Untuk puskesmas, jarak puskesmas dari puskesmas ke rumah Bapak berapa jauh, berapa kilometer? Kalau Bapak berangkat menggunakan sarana transportasi apa? Itu juga nanti disampaikan. Kemudian keluhan-keluhan Bapak apa? Kenapa tidak mau memeriksakan kalau dia nggak mau periksa? Kemudian setelah itu karena contoh dia sakitnya jantung. Kalau jantung itu kan harus dilakukan pemeriksaan atau pengobatan di rumah sakit tipe C yang ada ICU-nya atau ada dokter spesialis jantung. Kemudian disampaikan, Bapak, jarak rumah sakit Bapak yang ada ICU-nya atau rumah sakit tipe C atau rumah sakit tipe D lah ya minimal ya. Jaraknya berapa kilo? Kemudian Bapak pernah mondok di sana enggak? Ada masalah sarana fasilitas atau enggak di sana? Nah, kemudian di sini Bapak mengeluhkan apa selama di sini? Apakah fasilitas di sini sudah lengkap seperti itu? Nanti ditanyakan seperti itu ya. Kemudian ketercapaian sumber-sumber lain dikaji dengan benar. Ditanya, Bapak, selama di sini, Bapak yang menunggu siapa? Ya. Kemudian kalau Bapak ini nggak bekerja, kemudian yang menafkahi keluarga siapa? Yang membayar rumah sakit siapa? Apakah ada tabungan? Dan ditanya seperti itu ya. Apakah anak juga sudah bekerja? Ya, apakah ada sumber-sumber pendapatan yang lain? Seperti itu. Kemudian sistem mendukung klien dikaji dengan benar. Bapak di sini itu bisa semangat karena apa? Bapak yang selama ini memberikan semangat, yang memberikan Bapak motivasi, atau mungkin kalau dia sedih, kira-kira hal apa yang mendukung Bapak itu sedih? Itu Anda tanyakan ya. Apakah ada sistem pendukung dia itu menjadi lebih semangat, menjadi lebih sedih dicari. Kemudian perilaku, pendapat, dukungan, kritik dari orang yang berpengaruh dikaji dengan nah. Selama ini Bapak kalau ada masalah ceritanya ke siapa Bapak? Nah, selama ini yang menasihati Bapak siapa? Selama ini yang menurut Bapak percaya siapa? Sehingga perkataan yang nasihat yang diberikan ke Bapak itu Bapak laksanakan. Percaya sama siapa? Oh, Bapaknya bilang, saya itu percaya sama cucu. Kalau cucu saya kan sayang banget sama cucu. Kalau cucu bilang A, saya mesti A. Itu sampaikan kayak gitu. Kemudian terakhir tentang perilaku, dukungan. Oh ini sama ya. Jadi 10 sama 11 ini sama kurang lebihnya ya. Satu aja nanti ya. Ini poinnya besar karena itemnya di dalam banyak ya. Kemudian setelah selesai nanti fase terminasi ya. Fase terminasi itu apa? Anda setelah seperti itu Anda feedback dulu. Bapak, apakah ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Apakah masih ada keluhan lagi? Ya, coba tadi saya bertanya apa, Bapak tadi tentang apa? Oh ya, Bapak yakin ya menjawab dengan benar ya? Sudah, ya sudah disampaikan ya semua unek-uneknya ya seperti itu. Evaluasi objektif tanya Bapak, bagaimana perasaannya saat ini? Apakah ada yang ingin disampaikan? Itu evaluasi objektif. Objektif apa yang Anda lihat? Ternyata pasien bisa menjawab semuanya dengan lengkap sehingga Anda bisa mendapatkan data kebutuhan belajar pasien.
Bapak rencana tindak lanjutnya setelah ini nanti Bapak akan melakukan persiapan operasi untuk besok ya. Bapak siap ya, rencana tindak lanjut pokoknya nanti harus sampaikan. Kemudian Bapak saya doakan Allahumma sholli semoga cepat sembuh ya, cepat sehat kembali ya. Kemudian pamitan jangan lupa dokumentasi pelaksanaan. APD jangan lupa cuci tangan dan lain-lain ya. Kemudian untuk hal-hal yang untuk dinilai ini ya, nggak usah saya jelaskan lagi. Ketenangan selama pelaksanaan, melakukan komunikasi terapeutik, keamanan, menguasai materi, media, keaktifan pasien ya. Terakhir, pendidikan kesehatan pada lansia dan dewasa. Nah, ini nanti yang Anda presentasikan adalah SAP yang sudah Anda buat. Oh, ketika Anda sudah membuat SAP hipertensi ya nanti jangan akan mempresentasikan hipertensi. Oh, saya sudah membuat materi tentang asam urat ya. Anda presentasikan asam urat. Tergantung SAP Anda masing-masing ya itu ya. Ini ya. Nah, karena ini pendidikan kesehatan pada lansia dan dewasa, hal yang harus diperhatikan nanti Anda harus benar-benar aktif ya. Saya sampaikan di awal. Opening opening di awal itu adalah menentukan prestasi di akhir ya. Ketika di awal jangan lembek-lembek ya, kelentrak-kelentru, lemas ya. Dan pertama harus semangat supaya nanti aura semangat Anda itu bisa mencapai audien Anda ya. Audiennya juga ikut merasakan semangat Anda ya, jangan kelentak-kelentuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, itu sudah pada pergi semua ya audiennya ya. Seperti itu paham ya? Nah, yang pertama berikan salam ya. Kalau khusus pendidikan kesehatan lansia dan dewasa, salamnya harus keras ya, harus semangat ya. Selamat pagi, selamat sore ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan ya. Seperti itu Anda sampaikan ya. Masih ingat dengan saya? Ayo, kemarin kan habis ketemu Bapak Ibu. Kemarin kita habis mengkesapa masih ingat enggak ya? Nama saya adalah siapa? Rian. Nama saya adalah Agus. Nama saya Dava dan lain-lain sampaikan ya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang apa? Oh, hipertensi ya, seperti ini ya. Di sini tujuannya supaya Bapak paham tentang apa pengertian hipertensi atau tentang apa Anda mau ke apa tujuannya disampaikan. Prosedurnya sampai hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Nanti kalau di pertengahan atau di akhir ada pertanyaan, bertanya saja ya Bapak gitu. Nah, kemudian melakukan kontrak hari ini berapa menit Bapak disampaikan hari ini kita akan pertemuan 7 menit ya Bapak. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan kesiapan pasien Bapak Ibu sudah siap semuanya. Nah, kemudian Anda menyiapkan media penyuluhan. Nah, ini saya sudah menyiapkan disampaikan besok. Saya sudah menyiapkan media penyuluhan ya dari audio, audiovisual harus karena kan lansia. Alat peraga ada sound pengeras, tulisan disampaikan. Dan ini yang paling penting apa? Yang membedakan apa? Ketika fase kerja, ketika nanti Anda memulai kegiatan penyuluhan kesehatan, yang pertama Anda harus mengatur tempat duduk peserta ya. Bagi lansia yang mengalami keterbatasan indera duduk mengalami penurunan nanti silahkan ditaruh di atas paling depan sendiri kok di atas ya, paling depan sendiri duduknya supaya nanti Anda mudah untuk feedback dan nanti mereka tidak mengalami apa ya nggak dengar ya ke indera pendengarannya ya atau yang mengalami masalah pada penglihatan. Ingat ini harus hitam ini 6 ya. Ini harus Anda atur besok ya. Melakukan pembukaan dengan menyampaikan pembukaan materi ya seperti itu. Memberikan pretest. Nah, pretest di sini Anda besok bisa mengulang kembali, Bapak apakah ada yang tahu tentang hipertensi? Coba ini ya. Atau Anda bisa secara role play dikasih kertas satu-satu, coba ditulis apa pengertian hipertensi atau saya tahu enggak hipertensi ya. Silakan ditulis ya, Anda cek. Oh, bagian sudah benar, ya, coba ditanya seperti itu. Jadi tergantung keaktifan Anda ya. Pretest itu tidak harus pakai alat yang keren, kahot ya, khusus dan lain-lain ya enggak. Yang sederhana saja ya untuk mengetahui seberapa jauh sih lansia ini tahu tentang penyakitnya, seperti itu intinya. Kemudian menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan SAP yang sudah Anda buat. Kan ada penjelasan pengertian, kemudian feedback berapa menit yang Anda jelaskan. Nah, saran saya kalau Anda ingin memberikan feedback jangan per item. Baru menjelaskan pengertian Anda feedback bagaimana Bapak pengertian paham jangan. Nanti waktunya habis. Kalau ketika pelaksanaan di lapangan nggak apa-apa, tapi kalau di besok ujian feedbacknya nanti bisa di akhir supaya nanti mempersingkat waktu ya. Kemudian mempersilahkan pemberian umpan balik kepada peserta. Ya, nanti di akhir ya. Bapak Ibu ya
Masih ingat nggak apa pengertian hipertensi? Coba Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini ya. Kemudian berikan post test pada peserta penyuluhan ya. Boleh dengan kertas atau boleh nanti dengan per individu ya. Ditanya per item satu persatu. Setelah selesai ya, memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan itu dari evaluasi subjektif dan objektif. Bapak Ibu sudah paham ya? Oh ternyata ketika ditanya mereka pada bilang paham semuanya. Apa yang disampaikan dari verbal mulut pasien itu adalah evaluasi subjektif. Kemudian kalau objektif itu dari 5 item yang Anda tanyakan ternyata mereka bisa menjawab 3 itu adalah evaluasi objektif. Kemudian melakukan rencana tidak lanjut. Nah, rencana tidak lanjutnya apa Bapak Ibu? Kan hari ini kita sudah membahas tentang pengertian umum hipertensi. Selanjutnya akan saya jelaskan rencana tidak lanjutnya, akan saya jelaskan tindakan untuk menurunkan tensi ya Bapak Ibu. Setuju? Siap. Nah, setelah setuju rencananya mau dilakukan kapan seperti itu. Kemudian mendoakan pasien. Demikian Bapak Ibu untuk podcast hari ini saya doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Allahumma sfi ya, semoga diberikan kesehatan ya. Terakhir pamitan kemudian dokumentasikan pelaksanaan. Tadi apa saja yang Anda jelaskan, yang hadir berapa ya. Kemudian pertanyaan apa saja seperti itu. Terakhir yang harus diperhatikan penampilan selama tindakan yang akan dinilai adalah ketenangan. Sama ya kurang lebihnya ya. Ketenangan ketika penkes, keaktifan, melakukan komunikasi terapeutik, menjaga keamanan pasien dan peserta penyuluhan. Bapak-bapak sudah lansia jangan taruh di kursi yang besi yang licin ya. Harus pengamannya harus ada ya. Kemudian menguasai materi pendidikan kesehatan itu penting. Media harus menarik ya. Besok karena lansia harus Anda sesuaikan. Kemudian keaktifan pasien menjawab pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, Anda yang eh, sebagai penjemput umpan, menjemput bola ya. Ingat, Anda jangan terlena besok terbatas dengan waktu, jadi harus benar-benar efektif ya, jangan terlalu lama dan bertele-tele. Oke, demikian untuk materi pembekalan kisi-kisi untuk ujian praktikum Promkes besok Senin. Semoga sukses semua dan nilainya bagus semuanya. Selamat bertemu ujian besok Senin. Kekurangan dari saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Bila berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat bertemu besok laboratorium di kampus. Terima kasih.